Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk katong semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai adalah rekan-rekan, teman-teman, basudara dari Indonesia Timur, dari Papua sampai ke tanah Sulawesi, yang dari NTT sampai ke tanah Maluku Utara dan semuanya lah, bahwa Indonesia ini adalah negara yang terbentang dengan ratusan ribu pulau, lebih dari 700 bahasa tanah, bahasa ibu ataupun istilahnya bahasa daerah. Artinya negara ini punya kompleksitas yang cukup tinggi. Olehnya itu kita anak-anak muda timur ini sangat boleh dibilang bukan terimajinalkan, tapi memang kita baru berkembang di akhir-akhir ini. Dan momentum-momentum seperti ini memang penting, karena bersilaturahmi, saling mengenal itu adalah kunci agar kita bisa memupuk rasa persaudaraan kita. Gak ada kata satu sama lain saling memahami, saling mencintai kalau gak saling kenal. Olehnya itu, ini sebenarnya acara-acara kayak gini, ini acara-acara lumrah, hal-hal biasa lah. Kalau orang berkumpul lalu kemudian buka puasa bersama, ini bukan sesuatu yang wow. Ini sudah menjadi budaya. Apalagi ketong di timur, ketong orang timur yang majemuk kehidupannya, majemuk keyakinannya, majemuk entitasnya. Supaya untuk memupuk rasa persatuan itu, ya ketong harus berkumpul kayak begini. Jadi saudara semua, teman-teman, adik-adik, kakak dan semua yang hadir di sini, bahwa berbicara soal mendukung institusi Polri di bawah Presiden itu memang harusnya tanpa perlu deklarasi, karena itu tuntutan reformasi. Sebagai anak muda, kita tidak boleh ketinggalan momentum, kita tidak boleh ketinggalan kesempatan untuk bersuara di kancah-kancah nasional. Orang timur semakin, kalau kemudian kita nggak kuat, kita nggak bersatu, yakin sungguh kita tetap diterimajinalkan dari sisi apapun. Jadi ini bukan hanya momentum kita mendukung Polri, tapi momentum kita berkumpul, momentum kita saling mengenal, dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita memupuk persatuan untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman ke depan. Sebab dari kacamata global, dunia ini udah nggak akur-akur amat lah. Ya, udah nggak akur-akur amat yang akan berimplikasi besar terhadap keamanan kita. Olehnya itu, untuk memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik, supremasi sipil berjalan dengan baik, untuk memastikan bahwa polisi itu benar-benar amanah, benar-benar bekerja profesional, ya harus dibawa Presiden secara langsung. Kalau bayangkan teman-teman, kalau kepolisian itu ditempatkan di bawah Kemendagri misalnya, Kementerian Dalam Negeri. Teman-teman, sekelas bupati itu ngurus RAPBN aja, itu ribet. Ribetnya minta ampun. Walaupun udah kenal menteri misalkan. Ataupun istilah sekarang networkingnya dengan menteri itu tetap ribet. Karena memang birokrasi kita birokrasi ribet. Lalu kemudian polisi itu ditempatkan di bawah kementerian yang birokrasinya berbelit-belit kayak gini. Hari ini ada kecelakaan, 17 bisa kita pastikan 7 bulan kemudian baru bisa diproses. Karena saking ribetnya. Selain itu, perkembangan politik kita, Indonesia itu adalah negara dengan indeks demokrasi terbesar nomor 4 di dunia. Kalau kemudian polisi tidak bisa dijaga, garis komandonya langsung di bawah Presiden, yakin sungguh bahwa aparat negara ini pasti dipolitisasi demi kepentingan politik yang sektoral. Apalagi kita di timur sana yang kemudian bahasa sedikit orang bisa baku potong. Jadi intinya menjaga independensi Polri itu adalah menyelamatkan masyarakat Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, dari konflik-konflik horizontal. Konflik antar kampung, konflik antar kelompok, konflik antar pulau, konflik antar agama. Olehnya itu saya berharap, beta berharap, kata orang semua
bisa satu suara mengawal amanah reformasi ini, karena dengan adanya reformasi ketong anak-anak timur bisa berkompetisi pada level-level kepemimpinan tertentu di negara ini. Jadi beta berharap pesan ini sampai ke semua pemuda-pemudi di Indonesia Timur, bahwa mari sama-sama ketong menjaga reformasi ini. Ketong menjaga kebebasan ketong untuk berekspresi, kebebasan ketong menyampaikan kritik, kebebasan ketong berorganisasi ini, supaya ketong juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh basudara-basudara dari Sumatera, basudara-basudara dari Jawa, basudara-basudara dari Kalimantan. Karena ketong sudah puluhan tahun termenjalkan, dan semangat ini harus ketong bangkitkan terus. Bahwa tidak ada perubahan yang kemudian diciptakan karena sistem. Namun perubahan itu lahir karena kemauan untuk memperbaiki sistem. Mungkin demikian dari beta.